got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Anggraeni, NPM 204230001, Prodi D3 Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu butir dalam sila Pancasila, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir ini terletak di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua sendiri adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa saling menghargai antara satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab juga memiliki arti jika kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan sama rata. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita nih untuk bisa selalu memiliki sikap yang adil dan beradab sebagai seorang manusia. Mulai dari menghargai, menghormati, menjaga satu sama lain, dan tidak saling menjatuhkan. Lalu nih, tentunya kita juga tahu kalau Indonesia memiliki kekayaan akan keberagamannya, mulai dari suku, budaya, ras, hingga agama. Oleh karena itu, kita juga harus bisa saling menghargai orang lain tanpa perlu melihat bagaimana latar belakang yang dimilikinya dalam kelompok masyarakat. Dengan adanya nilai kemanusiaan ini menjadikan manusia tersadar jika menjunjung tinggi nilai tersebut dapat memberikan berbagai manfaat nih, seperti kehidupan yang tenang karena tidak perlu melakukan perbandingan, membuat orang lain bahagia karena dapat memberikan bantuan, dan kehidupan menjadi lebih makmur dan sejahtera. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Yang pertama, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, atau rasnya. Kita juga harus menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat lain. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya. Contoh, kita tidak boleh merendahkan orang lain yang berasal dari keluarga miskin atau memiliki keterbatasan fisik. Kita juga harus menghormati orang tua atau guru tanpa memandang status sosial mereka. Yang ketiga, saling tolong-menolong dan saling membantu dalam kesulitan. Contoh, kita harus membantu teman yang sedang kesusahan, baik dalam hal materi atau non-materi. Kita juga harus membantu orang-orang yang membutuhkan seperti korban bencana alam atau orang-orang miskin. Yang keempat, mengembangkan empati dan simpati terhadap sesama. Contoh, kita harus berusaha memahami perasaan orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kita juga harus mencoba untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Lalu yang kelima, yaitu menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap sesama manusia. Contoh, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi seperti diskriminasi gender atau diskriminasi agama. Nah, kita juga harus menolak segala bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Lalu yang keenam, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Misalnya, kita harus menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan perbedaan budaya. Yang ketujuh, memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Contoh, kita harus mendukung upaya-upaya untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, semua penerapan itu, semua contoh